Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita telah diberi kesempatan memasuki hari kelima bulan Januari 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Tentunya di tahun baru ini ada banyak hal yang menjadi harapan dan rencana kita. Apapun itu, marilah bersama-sama kita doakan dan usahakan dengan iman. Karena kita meyakini Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Tema renungan kita pada hari ini adalah perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Ayat yang saya baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Elia ke Gunung Horeb. Diceritakan bahwa Elia ketakutan ketika ada utusan dari Isabel, istri dari Raja Ahab, yang mengatakan akan membunuh Elia. Karena sebelumnya Elia telah membunuh 450 orang Nabi Baal karena dia sangat merasa kecewa bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita baca sebelumnya dia membuat seperti pertaruhan apakah bisa kurban bakaran itu terbakar tanpa ada api, tetapi dengan memanggil siapa yang dipercayai, diimani. Lalu ke 450 Nabi Baal itu memanggil ilahnya tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan ketika Elia memanggil, kalau kita baca di ayat 37, jawablah aku, pasal 18 ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Lalu turunlah api Tuhan melahap kurban bakaran, kayu, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Itulah yang terjadi. Dan kemudian Ahab yang menyaksikan hal itu memberitahukan kepada Isabel istrinya, lalu kemudian Isabel marah dan mengirim utusannya menyampaikan bahwa Elia akan dibunuh. Dalam kondisi yang demikianlah Elia sangat ketakutan. Dia lari, lalu dia sangat putus asa atas apa yang menjadi ancaman bagi hidupnya. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Tuhan setia menyertai hambanya dalam segala masa kehidupan. Tuhan setia menyertai hambanya dalam segala masa kehidupan. Perkataan bangunlah dan makanlah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Elia mau menyatakan
bahwa Tuhan setia menyertai Elia. Bukan hanya ketika dia tampil dengan megahnya atau dia tampil dengan kesuksesannya di mata orang lain atau di mata 450 orang Nabi Baal itu, ketika dia meminta turun api Tuhan dan itu terjadi. Bukan hanya dalam keberhasilan itu Tuhan menyertainya, tetapi ketika dia mengalami tekanan, ketakutan, karena bagaimanapun sebagai manusia ada sesuatu dalam dirinya yang tidak mungkin atau yang sama dengan orang lain, ya. Ketakutan ketika ada ancaman pembunuhan dalam dirinya yang tidak mungkin jadi karena dia seorang nabi maka kemudian dia tidak punya rasa takut. Tidak, ada juga rasa itu, dan saat itu dia mengalami. Mau dikatakan dalam poin pertama adalah dalam kondisi yang seperti itu pun Tuhan setia menyertainya, dan itu nyata melalui suara atau seruan dari malaikat tadi yang mengatakan bangunlah dan makanlah. Apa yang mau kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita ketika kita melampaui atau melewati beragam peristiwa, melewati beragam masalah di tahun 2023, dalam masa senang dan masa susah, Tuhan menyertai kita. Itu juga yang kita imani ketika kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun berkat 2024 ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan setia menyertai kita, maka disitulah ada semangat, ada harapan. Ada sesuatu yang membuat kita boleh bergairah kembali menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kita percaya kesetiaan Tuhan menyertai kita itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengharapan untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan fokus kepada persoalan, tetapi berharap dan percayalah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan, tetapi berharap dan percayalah kepada Tuhan. Seruan tadi atau ajakan bangunlah dan makanlah, bangunlah makannya, mau mengatakan betul ancaman itu ada, iya. Tetapi tidak berarti engkau harus fokus hanya kepada persoalan atau kepada ancaman itu lalu tidak lagi memperhatikan dirimu. Tadi tema besar kita adalah perjalanan masih panjang. Ketika kita hanya fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, fokus kepada sesuatu yang belum kita peroleh sampai saat ini, fokus kepada doa-doa yang belum terjawab, fokus kepada sakit penyakit, fokus kepada masalah-masalah apapun itu di tengah keluarga kita, baik secara pribadi dan keluarga, maka kita tidak akan bisa berjalan maju. Kita tidak akan bisa melanjutkan berkat demi berkat, peristiwa demi peristiwa, hari demi hari, yang di sana Tuhan justru bekerja sedang membentuk kita di tahun 2024 ini nantinya. Maka kalau kita hanya fokus kepada persoalan, yang ada adalah kita lemah. Kita tidak lagi memperhatikan diri kita, kita tidak lagi menghargai anugerah kehidupan, kita tidak lagi mampu secara aktif, kreatif, melakukan berbagai hal yang sesungguhnya Tuhan mau kita lakukan agar kehidupan kita menjadi berkat bagi kita secara pribadi, keluarga, gereja, sesama, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan berharap dan percaya kepada Tuhanlah, maka kita bisa melihat sisi lain, bahwa betul pergumulan adalah bagian kehidupan kita selama kita hidup di dunia, tapi pengharapan dan iman kepada Tuhan memampukan kita menghadapi bahkan melampaui persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Kiranya kedua poin ini menjadi semangat bagi kita untuk menjalani hari demi hari di tahun 2024 ini, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh kehidupan yang penuh dengan semangat, karena perjalanan kita masih panjang. Kita baru sampai di hari kelima.
ada 360 hari lagi yang harus kita hadapi ke depan. Dan itu membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Berjalanlah bersama Tuhan, percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa perjalanan kami masih panjang di tahun rahmat Tuhan, tahun berkat ini. Karena itu kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan setia menyertai kami dalam setiap masa kehidupan kami. Dan kami tidak mau fokus kepada pergumulan persoalan hidup, tetapi kami terus berharap dan percaya bahwa Tuhan yang maha baik akan senantiasa memberi kami kekuatan dan semangat agar perjalanan ini terus boleh berlanjut sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan belas kasih dan kuasa-Mu kami dimampukan melewati hari-hari kehidupan kami dengan sukacita. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkatilah seluruh hamba Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah keluarga kami, baik yang bersama kami di kota ini maupun yang berada di tempat-tempat lain. Lindungi dan sertailah kami semua. Berikan kami semua kesehatan, umur panjang yang penuh berkat, sukacita, damai sejahtera, dan hikmat. Apapun yang kami rencanakan, kami mengandalkan Tuhan saja, agar yang kami rencanakan itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk sesama kami yang saat ini berada dalam pergumulan hidup, Tuhan, kuatkan mereka dan ingatkan selalu akan firman hari ini, agar tidak berfokus kepada pergumulan hidup itu, tapi terus berharap dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan menghadapi dan melampaui pergumulan tersebut. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.